Hari itu hujan turun di kota kecil kami. Hal ini telah berlangsung selama seminggu. Orang lain hanya merasakan kesedihan dan depresi, tetapi aku merasa terinspirasi. Namaku Kevin. Aku adalah seorang penulis. Selama beberapa hari aku tidak meninggalkan kantor karena aku sedang menulis buku. Salah satu alasan mengapa aku tidak bisa berkonsentrasi menulis adalah karena anak-anak. Karena cuaca, sekolah diliburkan. Saat itu adalah waktu ketika aku bisa duduk dengan tenang di kantor dan menulis buku dengan damai dan sunyi. Hari itu ada kebisingan yang tak tertahankan di rumah. Jadi aku memutuskan untuk menyewa rumah di pedesaan untuk beberapa waktu, sementara aku mengarang akhir cerita detektif yang menarik. Hutan, kolam kecil di samping rumah, dan hujan yang turun. Itu adalah surga bagi semua penulis. 100 meter dari tempat tinggalku adalah sebuah kabin tua, tempat tinggal seorang penjaga hutan. Aku memutuskan untuk mengunjunginya, menyapanya, dan berbagi kue wijen favoritku dengannya. Dia berusia sekitar 70 tahun. Dia mengatakan bahwa cukup sering pemburu lewat dan mereka bisa mendapat masalah. Adalah keharusan untuk membantu mereka jika mereka mengetuk pintu kita. Sejujurnya berita ini membuatku kesal. Aku tidak keberatan membantu orang, tetapi aku datang ke sini untuk tinggal sendirian dalam keheningan. Penjaga hutan itu memiliki gelang merah di pergelangan tangannya yang menarik perhatian. Aku ingin memiliki gelang yang sama dan bertanya apakah dia punya satu lagi untukku. Dia dengan senang hati memberikan satu dari koleksinya. Pria itu bercerita bahwa dia sering mengisi kebosanannya dengan menjahit gelang. Malam pun tiba. Aku sedang duduk di jendela. Tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu. Aku pikir itu adalah salah satu pemburu. Padahal hanya orang bodoh yang akan berburu dalam cuaca hujan seperti ini. Aku punya ide untuk berpura-pura tidak ada orang di dalam. Tapi tidak. Aku membuka pintu dan aku melihat pemandangan yang menakutkan. Ada seorang pemburu yang jauh lebih tinggi dariku dan dia menggendong seorang pria yang berlumuran darah. Pemburu itu sangat sopan dan bertanya apakah dia bisa masuk. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan iya. Dia mengatakan bahwa dia telah bertemu pria ini di hutan. Dia telah dikelilingi oleh sekelompok serigala yang marah. Pemburu harus menembak ke udara untuk menakuti mereka semua. Aku menawarinya untuk pergi ke kabin penjaga hutan untuk memanggil ambulans. Tapi untungnya mereka sudah ada di sana. Aku sedikit rileks, karena itu berarti dokter akan segera datang dan membawa pria malang ini ke rumah sakit. Dan pemburu juga akan pergi. Pria itu terbaring tak sadarkan diri. Jadi kami melepas jaket basah darinya dan menutupinya dengan selimut hangat. Aku membuat 2 cangkir teh untuk pemburu dan aku, karena kami harus melakukan sesuatu sampai ambulans tiba. Dia memberitahuku beberapa cerita yang ternyata sangat menarik. Aku bahkan mengambil pena dan membuat beberapa catatan tentang pemburu. 1 jam kemudian masih belum ada tanda-tanda ambulans. Tiba-tiba pemburu bertanya di mana dia bisa tidur. Aku menawarkan kamar tidurku karena aku tidak akan bisa tidur sampai dokter datang. Ketika pemburu tertidur, aku memutuskan untuk pergi ke penjaga hutan. Mungkin dia lupa menelpon rumah sakit dan tertidur. Aku mendekat ke kabinnya dan mengetuk. Tidak ada balasan. Aku masuk tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kecil, hanya 1 ruangan. Ada meja, tempat tidur, TV hitam putih tua, kulkas mini, dan lemari pakaian. Aku merasakan bau busuk dari lemari pakaian itu. Aku membukanya. Aku hampir tidak bisa berdiri setelah melihat apa yang ada di dalam. Ada mayat seorang penjaga hutan, tertutup sarang laba-laba dan berbau busuk, seolah-olah sudah lebih dari seminggu. Kabel telepon terpotong menjadi 2. Ponselku tidak memiliki sinyal. Aku segera lari dari kabin menuju ke rumahku. Aku mengambil pistol yang tergantung di atas pintu depan dan masuk ke dalam kamar tamu. Namun ketika aku membuka pintu, tidak ada orang di dalam.